Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zila Razilu SPD MPD akan memaparkan materi pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Pertemuan kita pada hari ini merupakan pertemuan pertama dengan topik konsep dasar teknologi informasi. Jadi, seperti apa pada topik ini atau apa yang akan kita pelajari, maka ada dua topik yang harus kita tuntaskan atau yang akan kita capai pada pertemuan yang pertama ini, yaitu satu, apa pengertian dan ruang lingkup teknologi informasi dan peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari pertemuan pertama kita, mahasiswa dapat memahami pengertian dan ruang lingkup teknologi informasi, dan mahasiswa dapat mengetahui peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ruang lingkup teknologi informasi biasa didefinisikan sebagai teknologi informasi atau TI yang merujuk pada penggunaan sistem komputer, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan prosedur untuk mengelola, memproses, menyimpan, dan memperluas informasi. Jadi, teknologi informasi mencakup semua aspek teknologi yang terlibat dalam pengolahan data dan informasi, termasuk perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan instruktur jaringan. Selanjutnya, di sini ada ruang lingkup teknologi informasi terkait dengan perangkat keras atau hardware tadi, di mana hardware ini merupakan komponen komputer seperti CPU, memori, hard drive, dan lain sebagainya yang dapat disentuh dan dipegang secara langsung. Sedangkan perangkat lunak atau software itu merupakan aplikasi yang dijalankan di dalam komputer. Misalnya Office, kita membuat PowerPoint, membuat lembar kerja di Excel, ataupun aplikasi apa saja yang ada di dalam komputer kita. Itu disebut dengan software atau perangkat lunak, di mana aplikasi ini hanya bisa dilihat dan dijalankan dan tidak bisa dipegang atau disentuh secara langsung. Jadi kalau teman-teman melihat semua aplikasi yang ada di komputer itu sebutannya software. Selanjutnya, jaringan dan komunikasi. Nah, tentu jika ada hardware, ada software, dan perangkat komputer juga membutuhkan jaringan dan komunikasi, di mana jaringan dan komunikasi ini merupakan infrastruktur yang memungkinkan perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berhubungan dan berkomunikasi, sehingga kita bisa memanfaatkan jaringan untuk berkomunikasi. Misalnya ada perangkat keras yaitu handphone, perangkat lunak misalnya WA atau WhatsApp, dan jaringan internet itu biasanya paket internet yang biasa kita gunakan untuk online, untuk kita gunakan berkomunikasi kepada teman kuliah kita. Jadi, disinilah keterkaitan antara komponen komputer yang saya maksud tadi. Selanjutnya, ada brainware. Brainware ini atau biasa dikenal dengan pengguna. Pengguna itu berarti kita sebagai manusia. Jadi, manusia yang berperan dalam mengoperasikan, mengelola, dan mengembangkan sistem komputer. Contohnya, misalnya tadi kita ambil contoh di komunikasi. Kita mengirim informasi kepada teman kita, misalnya informasi terkait tugas kuliah, informasi tentang dosen masuk pada mata kuliah hari itu. Jadi, kita yang menjalankan atau brainware atau manusia yang menjalankan aktivitas tadi.
Sehingga bisa saya simpulkan bahwa secanggih apapun teknologi yang kita miliki, dia harus ada komponen brainware atau pengguna. Jadi ada komputer, ada laptop, ada handphone. Kalau tidak ada pengguna, maka tidak ada aktivitas atau tidak bisa dijalankan. Olehnya itu, semua komponen yang empat tadi diantaranya hardware, software, jaringan dan komunikasi, dan brainware, ada empat komponen ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain karena saling terkait. Sama juga halnya saya kasih contoh lagi, misalnya tidak ada software, yang ada hanya hardware. Nah, ini apa yang harus kita mau jalankan jika tidak ada aplikasi di dalam komputer kita. Sama juga halnya, ada komputer, ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada pengguna, tapi tidak ada jaringan. Nah, tentu kita tidak bisa mengirim informasi kepada teman kita yang jauh sekalipun. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk pada peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini biasanya kita tidak sadari ternyata aktivitas kita itu semua terlibat dalam peran teknologi. Tanpa teknologi kita tidak bisa mendapatkan informasi atau mengirim informasi secara tepat. Nah, di sini kita lihat peran teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya komunikasi. Tadi saya sudah kasih contoh, kita mengirim pesan ataupun informasi kepada teman kita terkait perkuliahan. Nah, di sini kalau contoh lain dari komunikasi, misalnya kita mengirim email. Email itu isinya kita mengirim tugas kita ke dosen mata kuliah lewat email. Ya, kita mengirim pesan apa kita bertanya lewat media sosial yang kita punya, misalnya Facebook, Instagram, TikTok. Nah, di situ kan ada ruang untuk kita mengirim informasi, baik itu dalam bentuk pertanyaan ataupun hanya sekedar memberikan informasi terkait kondisi kita, misalnya. Contoh misalnya Facebook. Facebook punya Messenger. Kita bisa inbox teman kita atau dosen kita yang memiliki sosial media yang sama untuk menanyakan hal-hal terkait dengan perkuliahan kita. Selanjutnya, akses informasi, di mana akses informasi ini internet menyediakan akses mudah informasi dari berbagai sumber. Misalnya pencarian informasi tentang tugas mata kuliah, pencarian informasi terkait uh, berita-berita yang lagi tren atau yang lagi hangat yang diberitakan saat ini, atau misalnya game atau hiburan atau film yang lagi tren atau yang lagi tenar gitu. Jadi kita bisa dapatkan informasi secepat mungkin dengan apa? Dengan sosial media yang kita miliki, bisa lewat televisi, bisa lewat radio, tapi saat ini radio jarang ya. Yang paling cepat itu adalah sosial media. Dan yang kedua adalah televisi, kalau kita lagi kebetulan nonton TV. Tapi kalau sosial media, itu cepat sekali diakses karena dapatnya lewat handphone yang kita pegang setiap hari, bahkan tidak pernah jauh dari kita. Jadi itulah salah satu alternatif untuk kita mengakses informasi untuk kebutuhan kita sendiri. Selanjutnya, otomatisasi dan efisiensi. Tentu berbicara otomatisasi dan efisiensi ini adalah penggunaan dan pemanfaatan internet dapat mengefisienkan pekerjaan kita, tugas kita, baik di kantor ataupun di sekolah ataupun di perguruan tinggi atau di tempat kita kuliah. Dengan komputer, dengan laptop, kita dapat mengerjakan tugas kita dengan cepat. Karena jaringan internet, kita bisa lebih cepat mencari referensi terkait tugas yang diberikan, misalnya seperti itu. Terus dengan kalkulator, misalnya kalkulator yang ada di handphone kita, lebih cepat kita menjumlahkan uang ataupun pembagian-pembagian yang lain yang biasa kita gunakan di kalkulator. Jadi itu kita perlu pahami adanya teknologi atau lahirnya teknologi saat ini dapat membantu pekerjaan kita sehari-hari.
Jadi itulah yang dimaksud dengan otomatisasi dan efisiensi. Selanjutnya, peran teknologi di bidang pendidikan. Nah, saat ini kita sudah tahu bersama, kita sudah nikmati bersama berapa peran perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Misalnya, kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh tanpa harus datang langsung di kampus, datang langsung ketemu orangnya untuk mendapatkan tugas. Cukup kita memanfaatkan beberapa teknologi yang kita miliki, kita sudah bisa mendapatkan informasi terkait dengan tugas ataupun pelaksanaan perkuliahan. Jadi tidak harus di kelas, ketemu dosen, duduk, dan dosen menulis di papan tulis. Nah, salah satu contoh juga tidak peran teknologi di dunia pendidikan seperti saat ini. Kita membuat video pembelajaran dan siswa atau mahasiswa bisa belajar secara mandiri kapanpun dan dimanapun semasi mahasiswa tersebut ter terhubung dengan jaringan internet. Selanjutnya ada kolom hiburan dan media. Tentu teknologi juga bisa memberikan kita hiburan ya, dan tempat-tempat di mana kita bisa mendapatkan eh, apa namanya informasi lebih cepat. Misalnya tadi saya kasih contoh adalah media sosial. Kita bisa melihat media sosial kita ada yang membuat konten terkait memasak, terkait pekerjaan, misalnya tutorial cara membuat media pembelajaran di PowerPoint atau media apapun, itu bisa kita dapatkan di media sosial. Selanjutnya hiburan-hiburan komedi, terus film-film lucu, dan bahkan kita sudah bisa uh, mendengarkan musik dan lain sebagainya. Jadi jaringan internet juga atau perkembangan atau peran teknologi di kehidupan sehari-hari kita biasa kita manfaatkan untuk itu. Kalau kita lagi bete, lagi pusing karena banyaknya pekerjaan, kita buka TikTok. Nah, sehingga biasa itu banyak komentar yang memberikan bahwa TikTok itu bisa membuat semenit kita bahagia, semenit kita sedih, semenit kita stres. Ya, karena apa? Karena randomnya konten kreator membuat hiburan-hiburan untuk kita sebagai penyimak atau penonton seperti itu. Tinggal kita sesuaikan kita sukanya mau yang mana gitu sebagai tempat hiburan kita. Sehingga teknologi ini memang sangat berperan aktif di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya saya seperti tadi ya, mengerjakan tugas, tetapi bisa menghibur kita, membantu kita untuk berbelanja. Nah, itu masuk ke e-commerce. Nah, e-commerce ini memungkinkan kita berbelanja tidak harus ke tokonya berkunjung secara langsung, tapi barang-barang yang ada di Pulau Jawa bisa kita akses atau bisa kita miliki dengan pesan lewat internet. Jadi kita cukup di rumah saja. Sekali lagi, apapun aktivitasnya, satu yang terpenting yaitu kita terhubung di jaringan internet. Semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Selanjutnya, peran teknologi di bidang kesehatan. Kalau di sini saya kasih masuk sedikit deskripsi mengenai teknologi mendukung sistem manajemen kesehatan seperti rekam medis elektronik, dan aplikasi kesehatan pribadi misalnya yang dapat membantu memantau meningkatkan kesehatan kita. Jadi saya kasih contoh misalnya untuk mendeteksi jantung, semua alat medis itu kan dibuat menggunakan teknologi. Apapun yang kita miliki, jangankan alat kesehatan, pakaian, benda-benda yang kita punya, itu semua didesain atau dirancang menggunakan teknologi. Nah, sama juga tadi kita masuk ke poin kesehatan, peran teknologi di bidang kesehatan. Kita misalnya mau daftar antrian dokter, kita tidak harus ke kliniknya secara langsung, tapi kita sudah bisa memanfaatkan jaringan internet dan aplikasi. Misalnya kita bisa uh, mengambil nomor antrian dengan daftar via WhatsApp atau WA. Itu sudah memudahkan kita. Selanjutnya, sekarang juga kita bisa konsultasi online. Banyak dokter yang biasanya melakukan siaran langsung di sosial medianya
terkait dengan tujuannya adalah mengedukasi. Misalnya dokter kulit. Nah, bisa kita konsultasi dengan kondisi kita, misalnya kita curhat di situ, kita tanyakan di situ, pasti dia akan memberikan saran dan masukan bagaimana cara kita untuk sembuh ataupun bagaimana cara untuk merawat apa yang kita keluhkan. Nah, itulah peran teknologi di bidang kesehatan contohnya. Selanjutnya, transportasi dan logistik. Kita sudah tidak asing lagi ya kalau soal transportasi. Misalnya saya kasih contoh langsung ojek online. Ada Maxim, ada Grab ya, untuk kita mendapatkan transportasi yang memudahkan kita eh, sampai tepat waktu di tempat tujuan. Kita tidak harus mencari pangkalan terdekat. Cukup kita memiliki paket internet untuk memesan ojek online tadi. Kita tinggal pilih, tersedia berbagai macam. Ada motor, ada juga mobil. Mobil juga memiliki kapasitas yang berbeda. Tinggal kita lihat, kalau kita sendiri bisa kita pesan yang mobil kecil, kalau kita banyak bisa kita pesan mobil besar yang muatannya cukup seperti itu. Sehingga semua aktivitas kita itu dimudahkan karena adanya teknologi informasi. Sehingga saya simpulkan dari peran teknologi informasi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat memahami definisi dan ruang lingkup teknologi serta perannya dalam kehidupan kita, dan kita dapat lebih menghargai dan memanfaatkan potensi teknologi ini untuk meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi dalam berbagai aspek. Oke, selanjutnya di sini ada tugas yang saya siapkan untuk dikerjakan bersama. Ya, tugasnya individu cukup mencari peran teknologi di sektor tertentu. Jadi maksudnya di nomor 1 atau di warna pink ini cukup teman-teman mahasiswa memilih salah satu sektor. Di sini ada 4 sektor yang saya sediakan, ada pendidikan, kesehatan, bisnis, dan transportasi. Teman-teman mahasiswa cukup pilih satu. Saya kasih contoh, misalnya penerapan teknologi informasi di sektor pendidikan. Berarti teman-teman mencari, jelaskan ya, atau mencari referensi baik itu buku ataupun jurnal ya, tentang pengertian peran bagaimana peran teknologi informasi di sektor pendidikan. Misalnya, kalau kita pilih pendidikan contoh saja. Selanjutnya, ketika kita sudah melihat bagaimana peran teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan, teman-teman lanjut analisis apa dampak positif dan negatif pada peran teknologi di bidang pendidikan. Ya, apalagi kita di sini mayoritas adalah guru. Contohnya, tapi jangan hanya pendidikan saja. Teman-teman yang lain mungkin bisa ambil kesehatan, bisnis, dan transportasi supaya lebih bervariasi, dan apa yang ingin kita ketahui peran teknologi di beberapa bidang sektor itu bisa kita diskusikan bersama untuk memperkaya pengetahuan kita ya. Olehnya itu saya harapkan tidak memilih sektor pendidikan saja, tetapi diusahakan semua sektor yang saya lampirkan di sini, kesehatan, bisnis, dan transportasi dipilih. Oke. Tapi tugasnya hanya satu saja, memilih satu sektor saja. Selanjutnya dibuatkan atau dituliskan dalam Microsoft Word, ya kurang lebih 4-5 halaman yang mencakup ada pengantar, ada pembahasan, dan kesimpulan. Jadi jangan lupa dibuatkan sampulnya juga untuk memudahkan saya memeriksa tugas atas nama siapa seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan memudahkan, dan apa yang saya jelaskan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.